Gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan kembali lagi ibadah. Walaupun kita nggak bisa ketemu satu dengan yang lain atau bahkan berkumpul di tempat ini, tapi hanya satu, kita harus tetap fokus sama Tuhan. Yuk adik-adik, mari siapkan hatimu. Kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita sepanjang seminggu ini. Bapa kami yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami akan bersorak-sorai Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Walau kami tidak dapat berkumpul Tuhan satu dengan yang lain, tapi kami percaya kasih-Mu Tuhan selalu ada bagi setiap kami Bapa. Kami masih tetap bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan, kasih Yesus indah-indah oh indah. Yuk sambil bertepuk tangan ya. Syukur untuk segala kebaikan-Mu. Bahkan kalau kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Bapa, kini tiba saatnya bagi setiap kami Tuhan. Kami akan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Mari adik-adik, mari kita belajar menyembah Tuhan. Mari ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Kau
Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita ulangi pujian ini. Kita katakan, Kau telah memilihku. Berjalan dekatmu, Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anakmu. Sekali lagi adik-adik, mari kita ulangi pujian ini dengan keseluruhan hatimu. Karena Allah telah memilih kita semua, maka mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik, di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anakmu. Kaulah Bapa-Ku dan ku anak. Lagi sekali lagi katakan, Kaulah Bapa-Ku dan ku anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami menyiapkan hati kami, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi penuntun dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Masih stay di rumah aja adik-adik? Kakak berharap adik-adik semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar, tetap bikin PR ya adik-adik di rumah. Nah, untuk adik-adik yang sudah kirim art and craft, Kak say thank you sudah buat art and craftnya. Adik-adik hebat, semua art and craftnya bagus. Hari ini Kak mau cerita adik-adik, Kak mau cerita firman Tuhan tentang bersyukur. Kenapa sih bersyukur? Kenapa Kak cerita tentang bersyukur? Kenapa harus bersyukur lagi? Kenapa gak cerita yang lain sih Kak? Coba
Adik-adik bayangin, kalau di dunia ini kita hidupnya nggak bersyukur adik-adik, apa yang bakal kita lakuin? Satu, pasti murung, nggak ada sukacita. Kedua, selalu mengeluh, pasti bilang, aduh, itu yang selalu kita bilang adik-adik. Lalu yang ketiga, kita akan membandingkan diri sama orang lain, kita bisa iri adik-adik. Kenapa sih Tuhan? Kok dia bisa dapat nilainya 100, aku cuma 70. Tuhan, kenapa dia punya mobil, aku cuma punya sepeda. Kenapa dia bisa makan sushi, aku cuma makan sayur. Banyak banget hal yang akan kita bandingkan dengan orang lain. Padahal adik-adik, kita bisa lebih bersyukur lagi loh. Kita bisa lihat orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang gak mampu adik-adik. Itu kita bisa lihat dan kita bersyukur sama hidup kita. Oh Tuhan baik, Tuhan udah kasih aku kesehatan, kasih aku papa mama yang baik, papa mama yang takut akan Tuhan, papa mama yang bisa ngajarin aku firman. Itu luar biasa adik-adik. Kalau sampai adik-adik bisa dengerin firman Tuhan hari ini, itu berkat siapa? Berkat Tuhan Yesus. Makanya hari ini kita mau belajar tentang bersyukur. Nah, firmannya diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19 ya. Adik-adik nanti bisa buka bareng sama papa mama, adik-adik bisa baca bareng-bareng di rumah ya. Bareng-bareng sama kakak, bareng-bareng sama adik. Kalian boleh bahas ayat firman ini bersama-sama di rumah. Nah ceritanya adalah Tuhan Yesus waktu itu lagi pergi menuju ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Waktu Yesus sampai ke satu desa di perbatasan Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus ketemu sama 10 orang. Siapa 10 orang ini? 10 orang ini adalah 10 orang yang punya penyakit kusta. Apa sih Kak penyakit kusta? Aku pernah dengar, tapi aku nggak tahu. Apa adik-adik? Adik-adik ada yang tahu? Kusta itu adalah penyakit yang menyerang kulit kita sehingga kulit kita bisa mati rasa karena dia menyerang syaraf juga adik-adik. Kita nggak bisa ngerasain dipukul, dicubit, kita nggak bisa rasain aduh panas, nggak bisa rasain dingin. Itu kita nggak bisa rasain dari kulit kita adik-adik kalau kita kena penyakit kusta. Nah pada zaman itu orang-orang yang kena penyakit kusta tuh dijauhi sama orang yang sehat. Karena penyakit kusta itu gampang sekali menular. Sehingga mereka nggak boleh deket-deket sama yang sehat. Kalau ada orang kusta pasti diusir. Hus, pergi, jangan di sini. Mereka akan menjauh karena mereka takut kena sakit adik-adik. Lalu apa yang mereka lakukan? 10 orang ini tahu mereka nggak boleh deketin Yesus. Tapi mereka berdiri dari jauh. Berteriak. Mereka bilang gini, Guru, kasihanilah kami. Wah. Mereka dengan lantang adik-adik berteriak, mereka minta tolong sama Tuhan. Mereka minta Tuhan mengasihani mereka. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Sambil menatap mereka, Tuhan berkata, pergilah temuilah imam-imam. Apa yang 10 orang itu lakukan? Pergi adik-adik, jalan mereka. Langsung mau ketemu sama imam-imam. Di perjalanan mereka menuju ke imam, mereka sadar, Wah, kok penyakitku hilang? Wah, udah gak gatel-gatel lagi. Udah gak ada borok-borok lagi, udah gak ada luka adik-adik di tangan mereka, di kaki mereka, di sekujur tubuh mereka. Mereka sembuh. Berkat siapa? Tuhan Yesus. Lalu 10 orang itu sangat sukacita. Tapi ada satu di antara 10 orang itu, yaitu orang Samaria. Dia berpikir bahwa kesembuhan yang aku dapatkan ini dari Yesus. Dia berbalik. Lalu dia segera menghampiri Yesus sambil bersorak-sorai dia datang. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Dia memuji Tuhan sepanjang perjalanan dia menuju ke Tuhan Yesus. Sesampainya dia bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia tersungkur adik-adik. Dia mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena dia tahu bahwa dia sembuh itu karena Yesus. Lalu adik-adik, apa yang dilakukan? Yesus bertanya sama orang ini, kemana 9 orang lain yang sudah aku sembuhkan? Tuhan Yesus bertanya, kemana ya? Coba adik-adik pikirin, kemana ya?
kayaknya mereka udah pergi deh, nggak balik lagi ketemu Tuhan. Lalu segera setelah itu Tuhan bilang sama satu orang Samaria ini. Dia bilang begini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan berkata seperti itu, apa sih artinya? Artinya Tuhan melihat bahwa satu orang Samaria ini punya iman, punya rasa percaya sama Tuhan Yesus, punya rasa bersyukur sama Tuhan Yesus. Dia mengandalkan Tuhan, dia tahu bahwa dia sembuh karena Tuhan. Itu yang menyelamatkan dia, itu yang menyembuhkan dia adik-adik. Dan Tuhan mau orang ini bisa bersaksi ke banyak orang lainnya. Supaya menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah dia alami. Nah adik-adik, kalau dari cerita tadi, apa yang adik-adik dapatkan? Adik-adik tahu 10 orang kusta tadi adalah contoh kita yang terkadang kita punya masalah, kita punya penyakit, kita punya hal-hal yang harus diselesaikan, kita nggak tahu gimana Tuhan caranya. Pada saat itu kita datang sama Tuhan, kita nangis sama Tuhan, kita doa sama Tuhan. Kita minta tolong, Tuhan tolong aku, ujianku Tuhan. Tuhan tolong aku mau ini, aku mau itu. Tuhan sembuhkan aku, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bisa menjadi seperti 9 orang yang sakit kusta tadi adik-adik. Kita lupa mengucap syukur sama Tuhan. Kita lupa, aku udah happy, aku udah sukacita, udah ya Tuhan, dadah. Itu kadang yang kita lakukan adik-adik. Padahal Tuhan maunya kita seperti siapa? Seperti satu orang Samaria yang berbalik ke Tuhan. Ketika dia sudah sembuh, dia tahu kesembuhannya itu didapatkan dari Tuhan. Dia bersukacita karena Tuhan, dia memuji Tuhan lebih lagi. Dia tersungkur di kakinya Yesus. Dia mengucap syukur, bersyukur buat kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adik-adik. Meskipun sekarang kita lihat, Kak, aku gak bisa keluar, aku gak bisa ke sekolah, gak bisa jalan-jalan, gak bisa playdate, gak bisa ke mall, gak bisa keluar rumah deh adik-adik. Kita cuma di rumah aja Kak. Tapi adik-adik ingat, Tuhan mau kita bersyukur. Kita bersyukur buat rumah kita bersyukur buat keluarga kita, papa mama, kakak adik, oma opa. Kita bersyukur kalau sampai hari ini adik-adik bisa dengerin firman yang Kak Eka ceritain. Itu tandanya Tuhan sudah memberkati adik-adik dan adik-adik harus mengucap syukur. Nah yang terakhir kita mau ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalannya gampang banget. Ada di Mazmur 136 ayat 1. Bunyinya adalah bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik boleh hafalkan di rumah bahasa Indonesia maupun bahasa Inggrisnya. Dan kalau adik-adik mau, adik-adik boleh rekam di video. Lalu adik-adik upload ke media sosial yang adik-adik punya atau papa mama punya. Supaya adik-adik juga bisa menjadi sumber firman, sumber pengharapan, sumber sukacita untuk teman-teman kita semua ya adik-adik. Yuk kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau akhiri firman hari ini, kita mau mengucap syukur sama Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Meskipun terkadang ada masalah, ada sakit atau apapun yang membuat kita sedih Tuhan, yang membuat kita susah. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Buat setiap kehidupan kami yakin dan percaya Engkau memberikan yang terbaik. Engkau berikan papa mama yang terbaik, berikan oma opa terbaik, kakak adik terbaik Bapa. Kami mau bersyukur, kami mau belajar dari kisah ini. Bersyukur kepadamu Tuhan buat setiap hal-hal kecil yang ada di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Lindungi setiap kami, biarkan kami dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun Tuhan. Ajar kami menjadi anak yang lebih taat lagi, lebih banyak bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu, haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita mau buat art and craft lagi ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1. Kertas HVS putih, 2. Spidol warna hitam, 3. Pensil warna atau cat air atau spidol yang adik-adik punya ya. Lalu keempat ada lem dan kelima ada gunting.
Cara membuat: pertama, gambar bentuk telur pada kertas HVS. Jika ingin lebih rapi, adik-adik bisa meminta template yang sudah disediakan. Lalu, gunting sesuai dengan bentuk telur. Setelah digunting, adik-adik bisa mewarnai telur sesuai dengan keinginan adik-adik. Bisa juga ditambahkan manik-manik yang adik-adik punya di rumah ya. Siapkan kertas HVS ukuran 20 x 10 cm, lalu tuliskan ayat hafalan hari ini. Boleh bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya adik-adik. Lalu, lipat seperti ini. Dan lipat lagi bagian atas seperti ini. Ambil telur yang sudah dihias oleh adik-adik, lalu gunting telur menjadi setengah bagian dengan pola zigzag. Beri lem pada bagian bawah dan atas ayat yang sudah adik-adik tulis, lalu tempelkan telur untuk menutupinya. Seperti ini. Hasil art and craft dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 08788863505155. Batas pengiriman sampai hari Sabtu 2 Mei 2020. Jangan lupa mencantumkan nama adik-adik ya. Dan untuk setiap adik-adik yang membuat art and craft akan mendapatkan reward berupa 5 kupon yang dapat ditukarkan saat bazar akhir tahun. Serta untuk 3 hasil terbaik dari setiap kelas, Joy Wonder Mighty akan diposting ke Instagram Bethlehem Kids. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.